Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para asatiz, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara, segenap pengurus Masjid Miftahul Jannah yang kami hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim kita. Besar harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan ganjaran pahala yang besar. Mudah-mudahan ini juga merupakan satu tanda syukur kita kepada Allah, sehingga Allah tambahkan nikmat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu masuk kepada maqalah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna. Maqalah yang ke-26. Awhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salam. Allah telah memberikan wahyu kepada sebagian para nabinya alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Yang pertama dikatakan oleh Allah kepada para nabinya, man laqiyani, barang siapa yang bertemu kepada aku. Mannya adalah makhluk, ni-nya adalah Allah, domirnya adalah Allah. Artinya barang siapa di antara makhluk aku yang bertemu kepada aku, kata Allah. Makhluk enggak bakal bisa bertemu kepada Allah kecuali dengan kematian. Matilah salah satu jalan untuk makhluk ini bertemu dengan Sang Khaliq. Maka kalau manusia belum sampai dia meninggal dunia, enggak bakal bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bohong besar kalau ada orang mengatakan dia bisa ketemu dengan Allah kalau dia masih hidup. Jangankan kita yang banyak dosanya, Nabi Muhammad SAW yang punya julukan Habibullah, punya julukan kekasihnya Allah, orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala aja, jangankan di dunia, sampai beliau naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit yang ketujuh, menerima kewajiban sholat, Rasulullah aja tidak ketemu Allah. Fi wara'il hijab. Ya, keterangan-keterangan banyak mengatakan Allah dengan Rasul itu fi wara'il hijab. Kalau boleh digambarkan, umpama ini Nabi Muhammad di ruangan masjid ini, Allah ada di belakang tembok ini. Jadi nggak ketemu. Makanya kata Allah kepada para nabinya, barang siapa yang bertemu kepada aku, bagaimana caranya ketemu dengan Allah? Bil maut, dengan cara meninggal. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang yakin kepada Allah, maka tatkala datangnya kematian bukan ditakuti, tapi adalah sesuatu yang sangat dirindukan. Kenapa? Karena dia akan bertemu kepada Sang Khaliq, ketemu dengan orang atau kepada yang sangat dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita, Pak. Kayak kita kalau pengen pulang, ya, Bapak yang punya kampung kira-kira, atau anak kita yang pesantren, atau anak kita yang di luar kota, anak kita yang di luar negeri, tatkala dia pengen pulang ke rumahnya, bagaimana perasaan? Senangnya begitu, bahagia, kan begitu. Nah, begitu juga kita. Makanya dikatakan kun fid dunya gharib. Kata Nabi SAW dengan sahabatnya, jadilah kau hidup di dunia bagaikan perantau. Kenapa kita dianggap hidup di dunia ini bagaikan perantau? Karena kita semuanya bakal pulang kampung. Mana kampung kita? Kampung kita adalah kampung akhirat.
mengasihkan. Betul? Betul kan? Saya nggak pernah pulang kampung soalnya, Pak. Kampung saya di Tegal juga, Tegal Barat. Ya. Kan kalau cerita orang begitu, macet kagak enak pulang kampung itu. Apa istilahnya kalau orang bilang? Macetnya, panasnya, apa itu Pak? Sendinya pulang kampung di situ. Kalau kagak macet nggak enak. Masya Allah. Orang mau pulang macet capek, ya. Macet itu jadi satu yang dianggap satu kepayahan. Tapi orang yang buat pulang kampung karena kenikmatan, karena yang ditunggu adalah orang yang dicintai, yang ditunggu adalah orang yang disayang, macet nggak terasa. Ya, capek tidak dirasakan dan lain-lain sebagainya. Walaupun waktunya normalnya umpama sekian, lihat 3, 4, 5 jam, tatkala di hari pulang kampung, masa pulang kampung bisa jadi 2 kali lipat waktu yang akan dihabiskan. Tapi tidak terasa, semuanya itu adalah sesuatu yang menjadikan payah buat mereka. Makanya begitu juga buat orang-orang yang laki yani, orang yang ingin bertemu kepada aku, orang yang cinta kepada Allah, maka tatkala datangnya kematian bukan sesuatu yang ditakutkan, bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang sangat menyeramkan, tapi sesuatu yang penuh dengan kenikmatan. Sama seperti kita mau pulang kampung ke kampung kita masing-masing. Itulah caranya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para nabinya, man laqiyani, barang siapa yang bertemu kepada aku dengan cara datangnya kematian, wa huwa yuhibbuni, sedangkan dia cinta kepada aku, kata Allah. Dia rindu kepada aku. Masya Allah. Ya. Manakala orang itu mau ketemu dengan Allah, ada perasaan cinta kepadanya. Orang kalau udah cinta, senang, rindu kepadanya, berarti apa? Orang tersebut banyak melakukan daripada amal-amal soleh. Maka orang tersebut akan memberikan hadiah-hadiah. Kenapa? Karena akan bertemu kepada orang yang dicintai. Jujur Pak, ini kalau saya tanya, kalau pulang kampung ada nggak persiapan? Kalau orang Solo bilang ampau, apa namanya, hadiah, ya, udah pasti akan disiapkan dari sini, dari Jakarta udah disiapin. Oh ini hadiah buat sebulan, ini buat sebulan, ya, ada yang berupa barang, ada yang berupa uang dan lain-lain sebagainya, betul ya? Udah disiapkan. Tujuannya apa? Hadiah. Hadiah itu apa? Thawab. Kalau buat akhirat, hadiah itu namanya thawab, pahala, ya, pemberian. Makanya kata Allah kepada para nabinya, barang siapa yang bertemu kepada aku, wa huwa yuhibbuni, sedangkan dia cinta kepada aku, ya. Dengan cara orang dikatakan cinta kepada Allah, akan dilaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang dari awal tadi pembukaan, kita ini hadir seperti ini Pak, dalam kondisi ya yang mungkin yang kebanjiran, capek, kan begitu Pak. Capek kan deh? Iya, biasa apa namanya itu? Ngerokit, apa? Lumpur, apa kan capek. Yang enak pagi-pagi begini, apalagi gerimis-gerimis sedikit. Yang enak? Iya, tarik selimut lagi. Tapi kita korbankan kenikmatan dunia kita kalahkan keinginan nafsu kita, datang ke masjid Miftahul Jannah. Buat apa? Menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Itu doang satu. Betul Pak ya? Ini kehadiran kita di masjid ini, yuhibbuni, dia cinta kepada aku, kata Allah. Makanya salah satu dikatakan orang yang bertemu kepada Allah, sedangkan dia cinta kepada Allah, caranya laksanakan semua perintah-perintah Allah. Orang kalau udah dicintai, ya, apapun akan dikerjakan. Seberat apapun, sesulit apapun, sesusah apapun akan dia kerjakan. Pacaran nggak dulu Pak? Pak? Pacaran nggak? Enggak. Mau. Dua kali. Coba lihat kalau cerita orang yang pacaran kan begitu, ya. Yang sering pernah saya bilang juga di sini Pak, motor baru dicuci, bersih, di bannya disemir, wah biar kelihatan mentereng kan,
disepir lagi ban. Baru selesai dicuci Pak, belum dipakai belum, baru selesai. Pacar telepon, Beb, manggilnya dulu nggak ada Beb ya. Ya, tolong ya jemput nih. Ya, di mana? Di sini. Hujan. Iya, nggak apa-apa. Berangkat gitu. Berangkat. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah orang yang disayang, yang nyuruh orang yang dicintai. Walaupun tuh motor baru dicuci bersih dan lain sebagainya, berat, susah, hujan di luar, berangkat Pak. Betul nggak gitu? Iya. Itu menunjukkan apa? Yang namanya orang cinta, sesuatu yang berat akan jadi ringan, yang jauh akan jadi dekat, yang susah akan jadi gampang. Kayak kita sholat subuh begini, susah? Susah. Tapi karena cinta kita kepada Allah, kalahkan semua keinginan nafsu kita. Ya, kita tinggalkan keinginan syahwat kita. Kenapa? Karena kita anggap ini adalah sesuatu yang mudah. Sebagaimana mudahnya itu pacar melakukan apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Nah, mudah-mudahan nih Pak, ya datangnya kita di pagi hari ini dalam kondisi di luar dingin dan lain sebagainya, kondisi kita capek, tapi kita korbankan itu semua. Kenapa? Yuhibbuni, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya? Adkhultuhul jannati, kata Allah. Adkhultuhu jannati, saya akan masukkan orang tersebut jannati, ke dalam surgaku, kata Allah. Amin ya rabbal. Apa yang kita cari kalau bukan karena surga Allah? Betul lagi ya? Karena akhir tujuan hidup orang yang beriman kepada Allah surga. Makanya kita yang sering kita mintakan begitu. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah akhirat apa? Surga. Makanya apapun yang kita lakukan daripada amal-amal soleh ini karena menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita niatnya semua karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita korbankan segala sesuatu kenikmatan dunia kita karena menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adkhultuhul jannati, saya masukkan dia ke dalam surga. Maka capeknya kita, payahnya kita di dunia, beratnya hidup di dunia ini dibayar oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti orang-orang yang capek waktu hidup di dunia dengan amal-amal soleh mereka, melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah, akan tidak terasa kalau mereka masuk surga. Kayak kita Pak kerja sebulan, ya, panas-kepanasan, hujan kehujanan, tidur juga jadi jarang. Tatkala di akhir bulan dapat gaji, gimana kira-kira? Hilang capeknya, payahnya itu bakal terbayar dengan uang yang kita dapat. Itu baru barang dunia aja, duit aja, uang aja bisa membayar capek daripada orang bekerja. Apalagi surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Maka capeknya kita bangun subuh, ya, capeknya kita, panasnya kita sholat zuhur berjamaah, payahnya kita sholat maghrib berjamaah dan lain-lain sebagainya, ini akan hilang semuanya itu kalau kita sudah melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bilang nggak seberapa capeknya kita, tidak seberapa payahnya kita tatkala melakukan amal-amal soleh waktu hidup di dunia, dengan sebab Allah kasih masuk ke dalam kenikmatan berupa surganya Allah. Kalau sekarang payah kalau capek nggak sekarang? Bohong kalau bilang nggak capek, capek kita, betul ya? Sekarang, ya, kayak istilah anak-anak nih, kalau anak-anak kita suruh belajar, anak-anak kita suruh dia giat ke sekolah dan melakukan tugas-tugasnya di sekolah. Sekarang dia mengatakan bapak cerewet, ibu rewel, ya, suruh dikit-dikit suruh ke sekolah, sedikit-sedikit suruh belajar, nggak ada waktu buat dia bermain. Itu anak mengatakan bapak cerewet, ibu bawel. Betul nggak gitu? Dulu nggak begitu nggak kita? Kebanyakan tidak begitu. Tapi nanti anak kalau udah gede, anak udah besar, anak udah tahu apa manfaat
cintanya kepada itu anak. Nyeselnya kapan? Nanti kalau anak udah gede, udah besar, baru dia menyesal. Sama dengan kita, Pak. Sekarang kita mau sholat subuh berjamaah berat, mau duduk di majelis ilmu begini susah, melaksanakan perintah Allah penuh dengan tantangan dan lain sebagainya. Seakan-akan kita mengatakan, kenapa kok capek kita hidup di dunia? Kenapa payah kita hidup di dunia dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dengan berbagai macam pelaksanaan apa yang diperintahkan oleh Allah, seakan-akan jadi beban. Tapi semua beban apa yang kita lakukan sekarang akan terasa nikmat nyeselnya nanti tatkala di yaumil qiyamah. Makanya itu yang ada ayat mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, ya Rabb, laula akhartani, kalau seandainya kau tunda kematian saya, qarib, sebentar aja ya Allah, kembalikan saya hidup di dunia, Pak Sodako, kita pengen sedekah, wa minas sholihin, saya akan jadi orang-orang yang soleh, saya akan rajin ibadah. Ngomongnya udah mati. Kalau sekarang capek, Pak. Makanya itu dikatakan, kenapa orang yang mati baru menyesali kehidupan di dunia? Karena mereka udah lihat bagaimana dasarnya neraka, bagaimana nikmatnya surga. Kayak kita sekarang, jujur aja nih Pak, kalau istilah dalam bahasa litamani, sesuatu yang gak mungkin terjadi. Kalau aja, seandainya Allah bisa balikan kita hidup di dunia seperti anak-anak kita kayak begini, mau gak Pak? Mau kita Pak? Bakal rajin kita sholat, kita bakal rajin sekolah, kita bakal menghabiskan waktu kita buat belajar dan sebagainya. Kenapa? Karena kita baru merasakan apa manfaatnya ilmu. Betul kan? Jadi kalau anak begini disuruh belajar masih ogah. Kenapa? Dia belum tahu manfaat ilmu apa. Kadang-kadang itu dikasih orang tua, ngasih hadiah apa dan sebagainya, daya tarik buat dia melaksanakan kewajiban dia di sekolah, tapi anak masih ogah aja. Nah, sama seperti kita. Makanya dikatakan orang yang ketemu dengan Allah dalam keadaan dia cinta kepadaku, rindu kepadaku, senang kepada aku, dengan melaksanakan perintah-perintah, dengan mendapatkan pahala, al-khuldu jannati, maka aku akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir, ya, yang menyimak apa yang kita sampaikan pertemuan kita pada pagi hari ini, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita dapat surganya Allah. Yang kedua, waman lakiyani, sama juga, hampir sama. Waman lakiyani, barang siapa yang bertemu kepada aku dengan cara datangnya kematian, tapi bedanya wahwa yakhafuni, ya, dia bertemu kepada aku dalam keadaan dia khawatir, dia takut akan daripada azabku, siksaku. Caranya gimana? Meninggalkan apa dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu mereka hidup di dunia. Orang yang bertemu kepada Allah dalam kondisi, dalam keadaan dia takut kepada Allah dengan cara meninggalkan larangan-larangan. Karena begini hadirin, orang yang melanggar hukum karena orang yang berani. Ya, berani bukan berani karena sesuatu yang benar, tapi berani karena nekat. Udah dilarang masih dilanggar. Karena keberanian, kenekatannya itu, ya, sehingga apa yang dilarang aja masih dikerjakan. Maka pantas kalau kita di lampu merah harusnya berhenti, kita jalan, ditangkap, ditilang sama polisi. Salah nggak polisi? Enggak. Yang salah kita yang melanggar. Pantas kalau dia dihukum, pantas kalau dia diberikan sanksi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kesalahan yang dia lakukan dari apa yang telah dibuat satu peraturan. Allah pun manusia dalam hidup di dunia punya aturan. Narkoba haram, judi haram, mencuri haram. Apapun semuanya dah yang telah manusia ini hidup diatur. Karena kalau manusia hidup tidak
semau mereka. Jangankan di dalam kita bernegara, kita dalam berumah tangga, di dalam rumah kita ada aturan yang tidak tertulis. Betul nggak kira-kira? Punya di rumah kita masing-masing punya aturan, tapi yang tidak tertulis. Ya, ada aturan yang tertulis, ada aturan yang tidak tertulis dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bahkan dalam hidup di dunia ini, dalam hidup kita sebagai seorang manusia, bukan hanya bernegara, dalam hidup menuju akhirat Allah ada aturan. Makanya aturan ini yang menjadikan manusia ini baik. Aturan ini yang mengatur manusia supaya manusia itu benar-benar hidupnya terarah. Kalau nggak ada aturan, ya kayak jalan raya lah. Kenapa setiap perempatan ada lampu merah? Karena buat mengatur sehingga tidak terjadi tabrakan. Kalaupun tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi apa? Macet. Coba kalau dia nggak ada lampu merahnya seperti itu, apa yang terjadi? Kalau orang Jawa bilang apa? Semrawut. Semrawut istilahnya. Semrawut kayak begitu terjadi. Dia mau duluan, saya kepentingan, saya buru-buru. Dia jalan juga, sebelah sini begitu juga. Akhirnya apa? Jalan tidak, sampai ke tujuan juga tidak. Tapi kalau dia mau mengikuti aturan, maka akan sampai kepada tujuan yang dituju dengan selamat. Ini hidup manusia. Harusnya seperti itu, mengikuti aturan yang benar. Aturan yang betul-betul diatur, yang tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan sesuatu yang pada akhirnya yang kita inginkan itu. Makanya salah satunya apa? Allah larang. Makanya ada tuh nyanyiannya Bang Haji Omar. Apa-apa yang betul, apa-apa yang nikmat itu diharapkan kan Pak? Pak, nggak apa? Gimana Pak? Nyanyiannya Pak? Nggak ada yang apa ya? Nggak apa lo malu? Oh nggak boleh. Iya kan ada nyanyiannya seperti itu. Kan sesuatu nikmat. Yang namanya syahwat, yang namanya keinginan, yang namanya nafsu, sesuatu yang dianggap nikmat menurut nafsu. Apa yang itu dilarang semuanya? Kenapa dilarang? Karena ada tujuan. Ya, dalam seperti itu, dalam hidup berumah tangga, dalam hidup bernegara, itu kan ada aturan-aturan yang seperti itu. Tujuannya apa? Kalau kita bilang melawan hawa nafsu kita, semuanya kita pengen lawan, tapi ada tujuan buat aturan itu adalah sesuatu kemaslahatan, kebaikan yang akan datang kepada diri kita. Kayak kita masuk ke masjid nih, walaupun nggak ada tulisannya sini aturan masuk ke dalam masjid Pintaul Jannah 1, 2, begini-gini, 3 seperti ini dan sebagainya. Ada nggak aturannya? Ada, tapi tidak tertulis. Ya, pakai sendal boleh apa enggak? Kenapa enggak kita nggak pakai sendal aja masuk ke dalam? Kenapa? Ada aturan. Kali itu tidak ada tulisannya. Ya, siapa yang melarang? Yang melarang itu adalah aturan. Kenapa kita nggak pakai sendal ke dalam? Karena supaya apa? Menjaga kebersihan, tidak terjadi najis dan lain sebagainya. Itu kan aturan untuk mencapai kenyamanan, ya, kenikmatan di dalam kita masuk ke dalam masjid ini. Coba kalau pakai sendal semua, masya Allah. Malah hujan-hujan begini di luar di masjid jadi kotor, nggak ada yang bersihin dan lain sebagainya. Makanya kata Allah kepada para nabinya, barang siapa yang ketemu kepada aku, wa huwa yakhafuni, sedangkan dia takut akan azabku dengan cara tinggalkan semua daripada larangan-larangan aku, apa yang aku harapkan dia tinggalkan, ajnabtuhu nari, saya jauhkan orang tersebut dari neraka. Makanya kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah karena sesuatu yang kita takutkan, yaitu apa? Azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berhenti di lampu merah? Kenapa kita harus mengikuti aturan dalam berlalu lintas? Karena kita takut ditilang. Kan gitu doang Pak. Coba kalau yang berani ditilang, silakan. Kalau yang nekat labas itu aturan-aturan dalam berlalu lintas, silakan. Tapi siap bakal ditilang. Jangan marah, ya, jangan kecewa dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Memang aturan dalam kehidupan ini sudah ada. Makanya kalau kenapa kita harus mengikuti aturan sesuatu yang sudah diatur, tujuannya adalah keselamatan buat diri kita, sehingga kita tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang pada akhirnya sampai kepada yang kita inginkan.
tujuannya buat mengatur dalam kehidupan ini sampai kepada yang kita inginkan. Ini tujuannya. Makanya dalam kehidupan di dunia ini kenapa Allah ada yang dilarang? Kalau kita bilang, kalau memang Allah ciptakan itu, Allah buat itu semua. Kalau dikatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, lillah, semuanya milik Allah. Berarti kan Allah yang menciptakan. Kenapa Allah ciptakan itu semua? Kalau memang diciptakan, kenapa dilarang? Betul nggak gitu? Kalau cara akal kita, Allah ciptakan apa namanya binatang yang namanya babi. Allah yang ciptakan itu babi, kenapa Allah larang untuk kita makan? Kenapa Allah haramkan untuk makan babi dan lain sebagainya? Kalau memang itu haram tidak baik, udah nggak usah dibuatannya. Akal kita seperti itu. Kalau memang Allah ciptakan, boleh dong kita makan. Kalau Allah yang menciptakan itu babi, kenapa tidak boleh kita sentuh? Menjadikan najisnya najis mughalladhah, najis berat. Kalau memang itu tidak baik buat manusia, hilangkan aja udah. Kalau kitanya kan begitu. Tapi di sini kenapa Allah buat? Kenapa yang Allah buat juga, yang Allah larang juga? Tujuannya adalah Allah ingin mengetahui sampai di mana ya patuhnya manusia mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang nggak ada yang dilarang, apa sesuatu yang dilarang tidak ada, ya enak. Kayak Nabi Adam alaihissalam kan kata Allah, silakan kau nikmati kenikmatan surgaku semuanya. Tapi ada nggak yang dilarang? Berapa? Satu. Dan sekian banyak kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga, apapun dihalalkan, satu yang dilarang. Kata Allah, wala taqrabu hadhis sajarah. Jangan kau dekati ini pohon. Kalau mau kan bilang apa? Nah, surga penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Kenapa masih ada yang dilarang? Akal manusia kan begitu. Tapi Allah ingin menguji, Allah ingin mengetahui, ya, sampai di mana ketaatannya. Akhirnya apa? Kata Allah, jangan dekati. Tapi tetap fa'adallahu syaitan. Maka digelincirkan, digoda Nabi Adam dan Siti Hawa oleh setan. Jangankan cuma mendekati, bahkan makan. Masya Allah. Ya, kalau kita bilang, kenapa di surga yang penuh dengan kenikmatan aja masih ada sesuatu yang dilarang? Kan begitu. Apalagi di dunia. Makanya adanya aturan sesuatu yang dilarang oleh Allah, Allah cuma ingin menguji. Allah ingin mengetahui sampai di mana ya takutnya kita kepada Allah. Kalau nggak ada larangan, kita berarti nggak takut, Pak. Makanya orang-orang yang melanggar hukum, orang-orang yang melanggar aturan-aturan dalam berlalu lintas, kenapa? Seakan-akan dia cuma ngomong, mana polisi, tangkap saya. Nggak begitu doang. Mana polisi, tilang saya. Nggak seperti itu doang ngomongnya, Pak. Betul nggak gitu? Lah iya. Kalau dia berani ngomong seperti itu, coba dia berani ngomong. Cuma caranya dia menantang yang namanya aturan polisi, seakan-akan dia menantang. Ya, seperti itu keadaannya. Makanya Allah melarang ini kepada manusia. Cuma manusia aja nggak berbicara, ya Allah, saya tantang engkau. Apa yang kau haramkan, apa yang kau larang, saya berani melanggarnya. Cuma nggak ngomong seperti itu kita. Kenapa? Karena memang timbulnya melanggar hukum itu seakan-akan dia melanggar sesuatu, orang atau zat yang membuat aturan. Kan begitu. Kayak masuk ke masjid, ya. Kenapa nggak boleh pakai sendal? Coba pakai sendal, Pak. Cuma nggak ngomong, mana Ustaz saya? Nih, saya mau masuk masjid pakai sendal dulu dulu, beliau kan ketuanya. Mana nih ketua masjidnya? Saya berani kok pakai sendal ke masjid. Cuma nggak ngomong seperti itu doang. Nah, aturan-aturan inilah yang membuatkan ajnab tuhunari, orang yang meninggalkan daripada apa yang diharapkan oleh Allah, ada satu jaminan orang itu dijauhkan dari neraka. Ya, cuma kita nih, masya Allah, ya takut neraka, tapi terjadi sesuatu yang mendekatkan, yang mengantarkan masuk ke dalam neraka. Insya Allah, Pak, narkoba kita nggak pakai dah, nggak ada pakai narkoba di sini ya, nggak ada kita, insya Allah nggak ada. Main judi nggak ada, Pak ya. Coba ngomongin orang. Iya, kan gitu.
sesuatu yang dianggap kecil pun itu adalah sesuatu yang mengantarkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dianggap dosa itu kecil. Dosa itu jangan dianggap kecil. Kenapa? Karena dari yang kecil ini akan menjadikan apa, dalam ada perkataan Nabi SAW dikatakan, jangan kau anggap dosa ini kecil, tapi kalau dilakukan terus menerus yang kecil akan menjadi besar. Ada pepatah sedikit-sedikit apa? Lama-lama menjadi bukit. Ada pepatah dalam Indonesia begitu ya. Sedikit-sedikit akan menjadi bukit kecil. Hari ini cuma ngomongin doang, besok ngomongin lagi, lusa ngomongin lagi, sepekan dia ngomongin, sebulan dia ngomongin, setahun dia ngomongin. Akhirnya apa? Ya, kenapa? Karena dari yang perkara yang makanya takirona, begitu bahasa kaminya. La takirona minazan bis as-sogir. Jangan kau anggap sepele. Ini pakai nun tauhid. La takirona. Kalau bahasa kitanya, jangan sekali-kali kau anggap sepele satu dosa yang kecil, satu dosa kau anggap dosa itu adalah kecil, tapi itu yang akan menyebabkan masuknya kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka buru-buru bertaubat, apalagi kita ada di bulan Rajab. Ya, salah satu bulan buat kita banyak istighfar, Robin firli warhamni wa tub. Banyak itu, Pak. Ini yang dikatakan sahrullah, bulannya Allah, bulan yang buat kita beristighfar, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebetulan semalam saya baca kitab ya, di dalam pengajian saya semalam nih, maghrib saya baca kitab semalam, bahwa dikatakan mungkin satu yang namanya dosa itu kan mengantarkan manusia ke neraka. Neraka itu adalah azabnya Allah. Nah, mungkin Allah takdimkan, Allah dahulukan sebagai qadimah, pendahuluan musibah, bala, penyakit, fitnah, mungkin virus yang ada sekarang ini karena apa? Dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyebabnya kan itu. Ya, ini tak mukadimahnya doang kata Allah. Nih, saya kasih kau. Ya, bukan azab. Kalau azab itu semua manusia terkena. Ya, tidak ada yang selamat kalau dia kata azabnya Allah. Ini mukadimahnya doang kata Allah. Saya datangkan fitnah, bala, banjir. Ya, memang dikatakan beberapa bahwa apa yang terjadi di atas dunia ini karena bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan manusia. Kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya kalau banjir ini karena buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa? Ini mukadimah, pendahuluan bahwa manusia itu dengan kesalahan-kesalahannya mengundang azabnya Allah. Maka pantas di bulan Rajab banyak istighfar, Robin firli warhamni wa tub. Kapan aja nanti sambil pulang, nanti dari rumahnya selesai pengajian kita pulang, banyak kita istighfar kepada Allah. Ini yang mungkin akan menyelamatkan, ya, akan membebaskan daripada azabnya Allah, fitnah virus yang ada karena apa? Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, wa man laqiyani, barang siapa yang bertemu kepada aku dengan cara kematian, wa huwa yastahi minni, sedangkan dia dalam keadaan malu kepada aku, malu kepada Allah. Orang ketemu dengan Allah tapi dengan cara malu kepada Allah. Orang kalau udah malu gimana, Pak? Kayak kita malu sama orang gimana? Nggak enak. Ya, segala sesuatu kekurangan kita akan kita tutupi. Sesuatu kejelekan yang ada pada kita benahi dulu. Ya, kayak kita mau kedatangan tamu yang kita hormati, wah, rumah kita kotor, bersih ya. Suasana ruangan bau, kita pakai minyak wangi. Itu kenapa? Karena kita pengen bertemu, kita takut malu. Nah, sesuatu tak kalah kepada manusia kita ingin bertemu. Kalau kita tidak mau malu kepada orang yang kita temui, benahi apa yang ada pada diri kita. Pakaian kita perbagus, betul nggak gitu? Karena tujuan kita berpakaian rapi begini kenapa? Karena kita keluar rumah pengen bertemu orang. Coba kalau kita lepas pakaian, banyak aib, banyak kejelekan, banyak kekurangan, maka kita tutupi dengan pakaian kita seperti ini. Makanya Pak,
kalau kita berpakaian begini jangan niatin karena ingin sombong, tapi saya berpakaian seperti ini karena ingin dia bertemu dengan orang, menghormati orang lain, menutup aib-aib, kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Paham dapatnya Pak? Ya, paham Pak ya? Kalau kita berpakaian seperti ini bukan karena menyombongkan, pakaian kayak mahal nih, pakaian saya yang paling bagus. Bukan itu tujuan kita. Kalau tujuan kita berpakaian seperti ini karena malu kepada orang dilihat aib kita, malu kepada orang lain lihat daripada kekurangan dalam diri kita, tutupin aib itu dengan pakaian yang rapi. Pahala jadinya Pak. Sebelumnya selesai ya, niat aja dari sekarang. Makanya ada doa memakai pakaian, jangan kalah sama anak ibtidaiyah pakai SD. Pak, apa doanya Pak? Allahumma barik. Itu Pak, ayo Pak, apa Pak? Allahumma ahsin. Bukan kamu hasan Pak itu. Allahumma ahsin. Ayo, nggak baca? Oh nggak apa ya, jujur aja. Kadang-kadang tuh ada tuh di tempelan misalnya stiker. Ya, perlu tuh stiker gitu kita beli tuh Pak. Terus stiker baca memakai pakaian kita tempel di lemari pakaian kita, tempel memakai niat gitu. Kalau nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ya saya berpakaian, ya Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, perbaguslah akhlakku sebagaimana kau perbagus daripada ciptaanmu. Yaitu maksudnya kita kan manusia yang sempurna. Bi ahsani takwim, sebaik-baiknya. Nah makanya kita minta akhlak, salah satunya akhlak apa? Menutupi kekurangan kita dengan pakaian ini. Itu doanya, ya Allah, saya berpakaian karena ingin menutup kekuranganku kepadamu ya Allah, karena menutup kewajibanku, menutup aurat. Tidak dapat. Nah ini yang dikatakan orang yang bertemu kepada Allah wa huwa yastahi minni, karena dia malu kepada aku dengan cara menutupi segala sesuatu kekurangan-kekurangan, aib-aib yang ada pada dirinya. Ansaitul hafadzata dunubahu, saya akan berikan lupa malaikat yang mencatat amal manusia akan dosa-dosanya orang. Sehingga orang tersebut tidak punya dosa kepada Allah. Kenapa? Karena dia sendiri hanya malu kepada Allah. Makanya rasa malu ini yang gak ada zaman sekarang. Betul gak gitu? Rasa malu zaman sekarang gak ada. Ya, orang kalau punya malu dia gak bakal melanggar sesuatu. Orang kalau punya sifat malu dia akan tidak melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah rasa malu inilah yang tidak ada pada diri kita. Apalagi di akhir zaman begini memang sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Nabi SAW bahwa nanti di akhir zaman, kata Nabi itu di akhir zaman umatku jauh atau sedikit mereka yang punya rasa malu, apalagi wanita. Makanya dikatakan dalam kitab ini, nanti mungkin ketemu dalam kitab ini nanti ada ya, sesuatu yang baik dimiliki oleh laki-laki tapi lebih baik dimiliki oleh perempuan. Ada sesuatu, ada 3 hal yang baik dimiliki oleh laki-laki tapi lebih baik dimiliki oleh perempuan. Apa? Laki-laki mempunyai sifat malu, baik. Tapi kalau perempuan punya sifat malu, lebih baik. Tapi sekarang Pak, perempuan pada malu Pak, betul nggak? Coba ke mall pakai celana segini, ada nggak? Ke mall pakai apa istilahnya? Tank top apa namanya? Tank top ya? Yang kayak kalau kaos dalam kita tuh, hah? Tank top namanya? Tank top ya? Tank top. Atau kenapa namanya tank top? Nanti saya juga tuh namanya tank kaos dalam gitu kan? Ya Allah, kita jujur aja Pak, kita orang laki Pak, pakai tank top kalau ke mall gimana? Orang gila nih kan begitu, ya orang gak waras orang laki. Tapi perempuan pakai begitu enak aja Pak. Makanya kata Nabi kalau orang laki punya sifat malu cakep, tapi orang perempuan punya sifat malu lebih cakep. Apalagi perempuan sekarang sama suami Pak, malunya udah gak ada. Pak, kalau kita pandangan nih, lihat gini kayak saya Pak ngomong gini, kan kalau nggak berani kan kita tunduk. Sekarang Pak kalau kita lihat perempuan gimana? Perempuan yang begini.
Kalau dulu Pak kita begini perempuan, kalau sekarang perempuan begini kita ya nunduk juga. Iya ya Allah. Apalagi kan perempuan istri sekarang berani kepada suaminya, dia rasa malu yang nggak ada. Makanya kalau orang punya sifat malu, Allah akan lupakan malaikat penjaga ya yang mencatat amal manusia. Malaikat itu tidak mencatat amalnya. Kenapa? Karena malu ini yang menjauhkan manusia dari kesalahan. Inilah 3 hal yang harus kita punya, yaitu apa? Bertemu kepada Allah dengan cara cinta kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, maka adkhaltuhul jannati, aku akan masukkan ke dalam surga. Kalau kita bertemu kepada Allah karena takut meninggalkan apa yang dilarang, Allah jauhkan kita dari neraka. Kalau kita bertemu kepada Allah karena rasa malu dengan menutupi aib-aib kita, malaikat gak bakal mencatat. Kenapa? Karena kita gak punya dosa. Kenapa? Karena rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Cukup ya sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih 5 menit. 5 menit. Ada mau nanya? Silakan mungkin. Sampai dulu. Ini udah pinter ini. Pinter kok ya, silakan. Mengenai hukum yang banyak dilanggar itu tadi kan bilang seperti lampu merah itu. Yeah. Biasanya orang kalau ada lampu merah macet, polisi nggak ada kan 12 tuh. Yeah. Gitu benar. Tapi juga ada juga pejabat ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lampu merah macet kita aja kan nggak berani kan, macet itu aturan. Itu mereka langsung 14. Itu gimana diperaturan sekarang? Memang seperti ini ya. Sebenarnya peraturan itu kan dibuat buat dipatuhi, bukan buat dilarang. Kadang-kadang kalau kita mau bersuuzon, berburuk sangka, mungkin itu yang ada pada diri. Makanya begini Pak, kita jangankan siapapun manusianya, sifat suuzon ini, sifat berburuk sangka inilah yang menjadikan manusia itu terpecah belah. Manusia itu akan menyangka orang itu salah. Sebaik-baiknya manusia kayak Rasulullah SAW itu nggak ada buruk sangkanya kepada manusia. Orang kalau udah mereka kalau kita iya utang pejabat kan gitu Pak, betul Pak? Dia punya pejabat, dia punya aturan, pantas kalau dia melanggar dan pantas kalau kagak ditilang, nggak ditangkap. Kenapa? Oh dia punya jabatan, dia punya ini. Kadang-kadang manusia juga berpikir dia punya jabatan, dia ini kan gajinya dari kita yang gaji, pajak kita kan begitu. Ini manusia yang berburuk, yang mempunyai yang mempunyai sifat suuzon, berburuk sangka seperti ini. Nah kita harusnya gimana? Sebaiknya bersangka baik kepada manusia. Kalau manusia sudah bersangka baik, oh pantas pejabat guru-guru kenal tugas negara kan seperti itu. Harusnya, ya harusnya. Begitu juga kita kepada manusia, orang-orang. Apapun yang terjadi kepada yang menyebabkan hasud kita, dengki kita, penyakit hati ini namanya. Yang menyebabkan penyakit hati kita apa? Suuzon. Menjadikan manusia itu berbagai macam kejelekan datang kepadanya karena suuzon, kita berburuk sangka. Kita harusnya apa? Coba ginilah Pak, contoh ya, umpama nih saya di tengah jalan ketemu dengan Ustaz Dayat. Tapi Ustaz Dayat saya tegur karena gol dia. Kalau suuzon saya kan, wah, belagu amat dia baru jadi ketua masjid aja. Gitu kan begitu ya. Suuzon, tapi kalau berhusnuzon berbaik sangka, mungkin beliau nggak lihat kali, kan begitu. Mungkin dia lagi punya pikiran kali itu. Saya tegur dia nggak tegur. Kenapa? Semalam nggak dibagi. Umpama dibagi kan? Ya, artinya apa? Inilah yang menyebabkan pecah belahnya sesuatu apapun terjadi karena sifat suuzon. Begitu juga dalam kita hidup dalam rumah tangga, jangan berhusnuzon. Kan ada satu sahabat, dia punya istri bawelnya alhamdulillah. Kalau orang bilang udah ember kalah nyarinya baru suara bini. Akhirnya mana cerita singkatnya nih? Suami baru pulang kerja, Pak. Dari mana kerja? Mana duitnya? Gak ada. Dasar laki bego.
dibego-bego di salah sari. Akhirnya mah nggak kuat juga ini suami nggak tahan juga dengan bawel istri. Datanglah ke rumah Umar bin Khattab. Pada saat itu beliau menjadi khalifah. Tatkala baru sampai rumah Umar bin Khattab, pengen ngeluh keadaan istrinya. Kata dari itu dalam rumahnya Umar bin Khattab apa? Dicaci maki, marah-marah istrinya Umar bin Khattab. Apa kata dia? Ya, sama dengan gue. Saya pengen ngeluh tentang keberadaan kejelekan istri saya. Ternyata Umar bin Khattab istrinya juga marah-marah. Pulang kan ya orang. Baru beberapa langkah, minta waktu gitu ya. Beberapa langkah keluar dari rumah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab keluar, panggil, Pak, sini ada apa? Enggak, berantem, sama kita, sama. Maksud sama apa? Bininya sama-sama cerewet, bawel. Kalau kita yang sekarang banyak terjadi perceraian kan begitu sebabnya. Kalau Umar bin Khattab bilang apa cerita sikatnya? Jangan kau lihat cerewetnya istri, jangan kau lihat bawelnya daripada istrimu. Tidak baik istrimu, tapi lihat kebaikannya. Dia sudah mengurus anak kita, dia sudah memasakkan kita, dia sudah mengurus rumah tangga kita. Lihat kebaikan, jangan lihat semua manusia yang kita punya kejelekan. Bawalah kejelekan kita. Perut kita nih jelek semua nih. Apa yang keluar, jangankan orang lain, kita sendiri yang punya di kotoran kita. Mau pegang Pak? Pak, mau nggak? Nggak mau. Kotoran kita sendiri kita mau pegang, apalagi kejelekan atau kotoran orang. Mudah-mudahan Allah pelihara dan Allah jaga kita semua daripada kejelekan, termasuk Allah pelihara dan Allah jaga keluarga kita dan kita daripada fitnah virus yang ada. Mudah-mudahan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Kita baca doa juga, mudah-mudahan jamaah kita, ya keluarga kita yang pada sedang kurang sehat, Allah angkat penyakit mereka, Allah sehati badannya sehingga mereka juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon dengan keberkahan Fatihah, mudah-mudahan saudara-saudara kita sedang mendapatkan musibah, Allah berikan kesabaran, ketabahan dalam mendapatkan ujian dari Allah. Orang tua kita, ya guru-guru kita, keluarga kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan masjid Miftahul Jannah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya, Allah jadikan kubur mereka Allah min riyadil jannah. Bihadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah